Film dan diskusi budaya. Budaya itu luas. Nah, selanjutnya yang kita bahas sekarang kembali ke awal, yaitu tentang inklusivitas, tentang kemerangkulan kita kepada banyak hal, banyak perbedaan di dunia ini. Nah, salah satu caranya adalah melihat segala sesuatu dengan cara yang baru, seeing things in a new way. Nah, kita akan ada dua narasumber yang kita minta ngobrol untuk hari ini. Yang pertama adalah pemain film yang barusan kita tonton tadi, Titik Terang. Tepuk tangan untuk Mas Tejo. Jadi bisa main film Mas ya Mas? Aku harap berbesmili loh Mas. Ini agak unik. Saya ketemu Mas Tejo pertama sekitar 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. 5 atau 6 tahun yang lalu di liburan pas duluran ya pertama, liburan pas duluran di sebuah forum dan ketemu beberapa kali. Nah, uniknya kita meminta Mas Tejo sharing tentang melihat dengan cara lain di saat dia tidak melihat. Jadi Mas Tejo bisa melihat dunia dengan cara lain justru ketika sedang dalam tanda petik tidak melihat. Nah, kita akan minta nih. Apa ya Mas? Kita akan minta Mas Tejo untuk sharing kepada kita, tapi akhirnya akan bermanfaat buat kita semua. Bagaimana melihat sesuatu dengan cara, melihat dunia dengan cara yang baru. Ini dari segi yang ngalami, sing nandang gitu kalau orang Jawa bilang. Tapi kita juga akan punya sisi lain, mereka yang tidak nandang tapi juga nandang. Dalam tema besar Sinema Mikro titik keempat ini adalah orang-orang tua istimewa dengan anak-anak istimewa. Saya pribadi selalu hormat, salut dan bangga kepada orang tua yang kebetulan mendapatkan amanah putra-putri istimewa, karena memang butuh orang tua istimewa untuk itu. Dan sekian tahun 2014 atau 2015 saya kenal dengan Mas Tajib, dengan segala kegiatannya. Saya bertemu dengan banyak orang tua istimewa yang akan yang memang hidupnya istimewa, dan kita ingin mendengar dari Mas Tajib bagaimana orang itu yaitu dengan keistimewaannya kemudian membawa anak-anak bisa melihat dunia dengan lebih baik, dengan lebih positif. Kira-kira seperti itu sih gambaran yang akan kita obrolkan siang ini. Dan tentu kita juga yang namanya perspektif, cara pandang pasti berbeda-beda. Jadi kita mohon teman-teman semua untuk juga berbagi bagaimana memandang apa yang ada di sekeliling dengan semangat merangkul, semangat inklusif. Istilahnya Gus Dur, sing beda aja dipadakna, sing pada aja dibedakna. Itu ya. Baik, tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Kita mohon untuk bisa duduk bersama saya. Mohon dulu Mas Tejo tadi. Nanti kita todong Mas Tejo untuk gitar temenan ya. Saya masih meragukan apakah tadi itu hanya sekedar action terus digitari dari belakang atau gitar tenan. Saya belum percaya itu. Sehari-hari saya main musik. Kalau aktor tadi termasuk pendatang baru, dan alhamdulillah mudah-mudahan berkenan untuk teman-teman semua. Dan saya adalah penyintas tunanetra, cuma berbeda dengan tunanetra yang lain karena saya tunanetra yang rock and roll. Rock and roll. Kalau yang lain jazz. Oke, sudah sekian. Mr. Sini, silakan. Terima kasih. Mas Tejo ini juga tadi tunanetra rock and roll ya Mas. Ya. Lah, padahal aku aliran hampir ATT Mas. Mas Tejo juga aktif di grup musik namanya Susah Tidur. Kenapa Susah Tidur ya? Siklus hidupnya terbalik. Ya. Susah tidur malam tuh kan. Soalnya kalau pagi-pagi gampang tidur ini luar biasa ini. Tadi dikasih crapping dengan sama KKL, terima kasih KKL. Oh, jadi harusnya ini masa-masa tidur ya? Iya. Oke.
Tidur juga sebenarnya. Nah, tidur juga. Oh, nah setelahnya sudah sepuasnya boleh. Ya. Tidur sama melek sama aja. Itu sama ini sih ya. Baik, nah kita pengen dengar dulu dari Mas Ijo. Mungkin agak personal ya Mas, kalau boleh agak personal. Menjadi melihat, ya, itu ceritanya gimana? Karena banyak hal yang nggak terbayangkan buat sebagian teman-teman yang nggak mengalami situasi seperti ini. Saya dari dulu penasaran pengen mendengarkan, tapi belum punya kesempatan. Nah, sekarang mumpung ada kesempatan, saya pengen secara personal Mas Ijo dulu cerita, nanti diamati Pak Ajib ya. Monggo. Oke, ini dramatis bercerita seputar keresahan saya dari fase transisi dari melihat menuju melihat, meminjam istilah Pak Sigit tadi. Mungkin kalau saya boleh terjemahkan, yang semula melihat dengan mata, kali ini melihat dengan hati. Asik. Fase itu saya alamin yang benar-benar saya sadar itu sebenarnya di medio ini 2009 gitu. Kelas 3 SMP waktu itu. Jadi alhamdulillah saya masih mengenyam pendidikan 12 tahun sampai lulus, sampai akhirnya gitu. Darkness. Wah. Jadi kelas 3 SMP yang sebelah kiri saya nggak bisa melihat tiba-tiba itu, dan yang menyadari pertama adalah teman saya. Aku masih ingat namanya Dina Fitriani yang mencermati itu. Jadi ketika saya ngobrol sama beliau, terus dia, Ju, kamu lihat kemana? Gitu. Ya lihat ke kamu dah. Gitu. Terus dia merasa pandangan saya itu melengos gitu. Terus aku pulang sekolah coba ngaca, ternyata ya yang kiri kok agak blero nih matanya gitu. Terus iseng Itu saya usia berapa? itu SMP kelas 3 berarti SMP kelas 3. iya 15-an gitu. 15 dia nunggak soalnya. Iya. Terus Nunggak prestasi. Ya, ya. Jadi yang kiri aku tutup, kok aman. Yang kanan mesti ngeliat, terus ternyata yang kanan aku tutup hitam, black, tidak terlihat apapun. Jadi yang kiri dulu awalnya. Jadi coba aku senterin pun cahaya tidak masuk, man. Itu ekstrim sekali. Terus waktu SMP itu aku ngerasa nggak terlalu panik karena pikiranku masih ada yang kanan ini gitu. Cuma mulai kerasa terganggu itu karena dulu kan saya terlibat di LPI juga, Liga Pendidikan Indonesia. Aku penjaga gawang official STM Gombong dulu. Ada gelandang tengah Mr. Jumako, selamat datang. Jadi karena mata itu kan sangat krusial sekali kalau kita bermain sepak bola kan. Nah di situ kok merasa ada yang aneh. Ternyata emang iya yang kanan udah mulai keserang juga. Alhasil mencoba untuk berobat. Itu di kelas 2 STM. Bisa dibayangkan keterlambatan yang saya jalani, karena dulu waktu kelas 3 saya juga takut untuk cerita ke orang lain, khususnya ke orang tua, karena waktu itu yang saya takutin sederhana, cuma perihal respon aja. Kayak misal, Bu, aku matanya nggak bisa ngeliat satu. Nah, kepanikan ibuku itu, yang ekspresi ibuku itu yang aku takutin. Apa separah itu ya, gitu-gitu. Terus alhasil kelas 2 udah butuh treatment. Terus aku berobat alternatif waktu itu. Ternyata makin kesini malah makin parah. Per 2012 aku singkat cerita lulus. Cuma itu udah terganggu mobilitas, bahkan untuk naik sepeda motor pun nggak bisa. Nah, langsung coba berobat ke tempat yang lebih proper waktu itu di Dr. Yap Yogyakarta. Itu 2012 waktu aku awal-awal masuk kuliah. Dan ternyata di YAP itu aku dibilang sama dokternya, masih ingat namanya Dokter Rutno, itu sangat legendaris sekali. Ini kamu harus operasi gitu. Terus aku tanya, kalau operasi sembuh nggak dok? Terus dokternya bilang kami nggak menjamin gitu. Jadi
ya udahlah, menikmati alurnya saja dengan optimisme tinggi waktu itu. Terus aku mengikuti mengikuti kegiatan perkuliahan sampai akhirnya kok wah ini udah nggak bisa nih, akhirnya aku ambil cuti sampai akhirnya drop out 2013. Terus aku intensif berobat sampai 2017, itu dokter sejalan sama alternatif juga, dan itu aku ngalamin perubahan apapun gitu, karena orang berobat pasti kan ekspektasinya pengen sembuh kan. Ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi, alhasil ya kita rasa kayak ada di fase yang sangat drop waktu itu. Apalagi kalau bisa boleh menarik ke belakang sedikit, waktu awal-awal nggak ngeliat itu kan 2012 akhir November kalau nggak salah. Itu waktu isu kiamat suku Maya, inget nggak? 12 nah itu aku ingat banget itu. Nah itu mungkin yang dimaksud suku Maya itu kiamat buat aku pribadi ya. Ternyata bukan buat dunia gitu. Nggak tahu ada krisis ekonomi nggak waktu itu ya? Mungkin Yunani mau bangkrut tuh, nah itu. Itu jadi waktu fase awal-awal itu aku sampai nggak mau ketemu orang satupun. Bahkan orang tuaku yang sesekali mungkin menawarkan makan gitu kan sambil terisak gitu tuh di dalam kamar cuek aja, bahkan mengumpat gitu karena masih belum menerima kenyataan. Bahkan waktu itu kan aku udah lumayan intens di musik juga dari sekolah, itu sampai takut dengerin musik, bukan karena musik garam tapi karena ketika aku dengerin musik, karena waktu itu kan aku main drum dan aku ngerasa udah nggak bisa main drum lagi, jadi kayak rasa keinginan itu tiba-tiba teranulir secara tidak langsung karena kondisi itu. Sampai akhirnya ada di titik terang, asik, ada di titik dimana aku harus bangkit, itu ketika ketemu beberapa temanku yang waktu itu datang ke rumah. Karena mungkin waktu itu aku sangat bosan di kamar, gak ada aktivitas, bahkan emosiku masih gak kekontrol. Lalu coba untuk keluar, dan singkat cerita sama temenku, waktu pertama ketemu, kalau aku masih ingat, dia nggak menanyakan kondisiku men. Jadi ketika aku ketemu dia, aku masih ingat namanya adalah Dinda Ramadan sama Agung Setionogroho waktu itu. Dan Dinda adalah basis susah tidur. Tepuk tangan buat Dinda yang di Tangerang dari sini. Jadi tiba-tiba dia menyodorkan gitarnya, terus gitaran aja turba lah, tongkrong apa gitu. Jadi ketika melihat respon itu, aku kayak ngerasa sebenarnya aku nggak ada apa-apa ya, yang beda cuma aku nggak bisa ngeliat, tapi secara gairah dan psikologis yang aku alami sebenarnya sangat masih related buat nongkrong gitu. Alhasil aku nongkrong, singkat cerita kita bikin band. Dan akhirnya selama menjalani proses menjadi tunanetra ini, aku benar-benar salah satu disokong sama musik juga. Karena buat aku musik udah nggak sekedar kayak media latar belakang kehidupan sehari-hari aja untuk kita nikmati aja, tapi udah kayak medium aku buat menyetarakan diri dengan orang lain gitu waktu itu. Karena kan aku juga ada di tengah circle yang mayoritas teman-teman juga normal, dan mereka menggelar aktivitas layaknya pemuda di umur 18 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Mereka ada yang kerja, ada yang kuliah gitu. Sementara aku tidak menikmati fase itu. Sempat ngalamin iri, terus mengumpat di balik layar gitu. Cuma alhamdulillahnya ketika aku bisa menikmati fase di musik dengan kondisi yang seperti ini, semua menjadi setara dan cukup bisa memantik pengalaman baru juga buat aku, bertemu orang-orang baru, bisa traveling juga seperti yang Pak kita disebut di awal. Jadi ya kalau kata Noah ya, separuh aku ya musik gitu. Jadi musik juga jadi kacamata buat aku lah. Sampai experience itu hadir. Sementara bermusik itu kan
memantik gairah buat berkarya juga, dan di situ juga musik memfasilitasi aku buat menulis lagu, aku bikin lagu, dan alhamdulillah sudah merilis satu album. Nanti kita bawakan, kita bagikan ke teman-teman rumah inklusif. Tapi bawanya cuma 5. Surprise ya, kita kasih pertanyaan ya, trial apa nih. Tapi yang jelas, aku pun orang yang lemah, aku pernah ngerasain fase yang benar-benar tidak bisa menerima kenyataan karena hal-hal kecil yang aku pikirin waktu itu, Pak. Jadi benar-benar kayak, karena waktu itu mungkin masih muda kan, melihat teman-teman dengan gairahnya, mereka semua menggelar aktivitas mereka masing-masing, sedangkan aku cuma bisa berdiam di rumah gitu. Dan David Bowie bilang there is nothing I can do gitu. Jadi ya ada trigger yang tiba-tiba kok bilang kalau aku harus move dari keresahanku selama mengidap seperti ini di awal-awal dulu. Tadinya saya berharap sharingnya Mas Tejo ini akan memelas, ternyata menyebalkan. Punya narasumber menyebalkan. Bro. Mas, saya mau tanya Mas, ini agak personal ya. Sampai sekarang pernah nggak ketika merenung atau ketika sholat atau ketika sembahyang gitu, lalu Gusti jane kan panjenengan nu pripun to? Gawe urip ngene iki gitu. Ada semacam itu pertanyaan menggugat ya gitu. Oh, itu di awal-awal sangat santer, bisikan-bisikan semacam itu yang akhirnya aku luapkan dengan bahasa yang sedikit kasar ya kalau kita menjurus ke Yang Maha Kuasa gitu. Cuma aku itu sebenarnya juga belum lama bisa berbaur dengan sisi gelapku ini. Butuh waktu mungkin sekitar dari 2012, berarti ya ada 5, 6, 7 tahunan lah baru benar-benar bisa berdamai sebenarnya. Termasuk prosesnya sangat lambat sekali ya di waktu itu. Jadi masih menyimpan sensitivitas terhadap orang-orang lain yang normal, mungkin karena aku dulu pernah bisa lihat gitu kan. Jadi kan selalu membanding-bandingkan gitu. Nah, sampai akhirnya ada di titik comeback-nya itu ketika aku ngalamin experience yang kayaknya nggak mungkin aku dapetin ketika aku nggak seperti ini di musik khususnya. Aku bisa ke Jakarta, aku bisa ke Bandung, bisa ke Jogja, bisa ke banyak tempat lah, baru ketemu orang-orang baru, ketemu banyak inspiratorku, dan di situ aku pernah ketemu orang. Aku masih ingat namanya Bang Boy. Itu waktu di Jakarta dia pernah bilang, Mas Tijo, kalau aku mati aku besok pengen donorin mataku ke kamu gitu. Aku pengen, kalau misal kamu mau, aku pengen buat surat pernyataan di rumah sakit gitu. Terus aku jawab gini, udah Bang Boy gak usah, aku jujur aja lebih nyaman kayak gini, lebih nyaman jadi tunanetra ketimbang harus jadi normal, karena tunanetra justru malah banyak ngasih aku pengalaman yang luar biasa menurutku sih. Maksudnya kayak tadi Pak Sigit juga menyinggung di awal mengenai sudut pandang, itu aku kayak dalam hati kayak selalu punya jalan pikir yang mungkin berbeda sama banyak orang, tapi itu baik buat sugestiku gitu. Walaupun mungkin kalau diucapkan agak sensitif, tapi kakakku juga pernah bilang dulu ketika aku ngalamin ada di fase depresif, di mana beliau sempat ngomong, Tijo, obat terbaik di dunia itu bukan dari dokter, bukan obat-obat kimia, walaupun itu juga baik kadang buat pilek, batuk masih lumayan lah, tapi kalau buat yang aku alamin ternyata sugesti itu benar-benar impactnya besar, sampai akhirnya dari sugesti berorientasi ke kenyamanan dalam menjadi tunanetra. Experience yang mungkin wah ini luar biasa, dan aku sempat iseng kayak mikir ketika harus berdialog dengan Yang Maha Kuasa ya ini, ya Allah terima kasih, maaf dulu sering mengumpat, tapi kalau sekarang aku terima kasih karena besok di akhirat kayaknya mataku udah dipurna tugasin itu, matanya udah gak ditanyain lagi, jadi udah aman lah. Padahal kan mata kan sumber kemaksiatan. Pornografi semua dari mata. Tapi kalau sekarang tantangannya pikiran, Mbak. Kadang lebih liar pikiran, mungkin pikiran besok yang ditanyain tapi nggak. Karena pikiran lebih liar dari mata ya Mas. Betul. Ternyata seperti itu. Makanya kita percaya telekinesis ya itu mungkin. Oke. Mungkin pikiran memang luar biasa. Iya.
titik yang saya tersentuh itu justru teman-teman ketika teman-teman masuk ke kamar bawa gitar dan mereka nggak kayak orang besuk pasien gitu bersimpati lah menghibur, tapi mereka langsung Jo gitaran di situ aja meneng bae gitu. Itu support system yang saya pikir spontan tapi kena Oh, gitu ya. Iya. Saya pengen tahu mana sih teman-temannya Mas Ijo? Nah, ini orang-orang hebat yang menjadi hebat dengan cara biasa-biasa saja. Betul. Karena memperlakukan Mas Ijo sebagai orang biasa kan, bukan sebagai orang yang istimewa. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang support system, tentang bagaimana orang sekeliling itu bisa menjadi trigger untuk mensugesti itu ya Mas. Kita pengen ngobrol dengan Mas Tajib. Iya Mas. Pertama komentar tentang Mas Ijo sih, gitu. Dan saya usah. Halo Mas Ijo. Oh, halo Mas Tajib. Oh, di mana ya? Oh, di sana. Di sini. Saya mau tanya Mas Ijo ya, sebelum kami. Tadi di film itu kan tiba-tiba awalnya kan nggak mau kan, karena memberatkan gitu. Kemudian tiba-tiba akhirnya mau kan. Itu karena suara hati sampean atau karena tuntutan skenario? Kita udah sutradaranya di sini Kakak Uwi gitu. Tepuk tangan. Itu yang nyuruh saya. Oh, berarti kan skenario? Karena skenario. Nanti terdakwa kita panggil. Karena gini ya, ada batik pegon gini, itu tentang Wiyahen. Itu bercerita gini, cerita tentang seorang ya, nggak usah namanya itu. Orang itu nggak berani mencintai orang di luar disabilitas itu. Kenapa? Karena gini, kan biasanya di budaya kita ya, bojo karo wong sing bibit, bebet, bobot apik itu kan, gitu loh. Loh kita enggak itu, bibitnya elek, bobotnya, oh saya apa ya, nggak berani. Sampai akhirnya dia menunggu bertahun-tahun seseorang, ya. Jadi orang itu menunggu seorang itu bertahun-tahun, bahkan menunggu cerainya gitu, sampai seorang itu tua gitu, menunggu gitu, karena nggak berani, nggak punya bayangan untuk bisa mencintai orang di luar dirinya gitu. Sampai nunggu meskipun akhirnya dia nikah pun sama mereka. Itu pertama ya. Makanya tadi saya tanya itu, ini skenario atau suara hati gitu, karena teman-teman yang di sini ya, yang saya lihat banyak yang begitu gitu ya. Jadi mereka nggak berani untuk mencintai aja, nggak berani gitu. Nggak berani. Apakah itu suara hati atau skenario nggak tahu ya, tapi rata nggak berani karena gini, ada kesan gitu, golongan mereka yang mereka gitu ya. Jadi ada masalah suku Sunda gitu ya, suku Sunda, suku Jawa, suku apa, ini ada suku katakanlah suku normal, suku disabilitas itu. Seolah kalau suku disabilitas itu orang yang ini nggak berani gitu. Saya masih ingat ya, ini cerita dulu di sini gitu. Saya kan dulu awalnya kan di selatan itu ya, di musola. Orang sini tuh dulu rata menolak. Masuk anak yang menolak gitu ya, kayak gitu. Juga kalau ada orang hamil gitu, lihat itu. Kayak gitu kan, gitu. Jadi ada suku tertentu nama suku disabilitas itu. Nah, orang-orang yang katakanlah dalam tanda petik ya normal itu, karena menurut mereka itu kan satu kekurangan gitu ya, nggak normal. Maka muncul istilah normal kan. Tadi Mas itu juga mau dibilang nggak normal gitu. Melihat mereka itu orang yang lemah, nggak punya, dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita melihat ya, disabilitas itu kan dis ya. Dis itu kalau bahasa Inggris artinya apa itu? Mas Ikit? Tidak. Ability berarti tidak mampu ya, tidak mampu. Pertanyaan tidak mau dalam bidang apa? Mas Ijo itu keberapa gitar? Gitar itu. Canggih. Banyak teman di sini itu ada yang baca Qurannya bagus banget. Ada yang munisi pintar banget, baca macam-macam itu. Berarti kan mampu. Disnya di mana? Nah gitu. Makanya kita punya kaos gini. Ini kan. Anda difabel, saya juga. Difabel itu beda dengan disabilitas. Kalau disabilitas dis nggak mampu kan? Kalau difabel itu kan pendekan. Kepadanya different ability itu. Kemampuan yang berbeda. Saya bisa di bidang I, mbaknya bisa di bidang Y. Kan gitu kan? Gitu loh. Mas Tijo bisa gitar,
Tapi lah sing nyora Peter elek gitar, ya kan? Sing ngedrum Peter elek gitar. Ada orang putar gitar, putar ngedrum, putar ini, different ability gitu. Nah itu sekarang kita kembangkan di sini. Jadi bukan disabilitas nggak mampu, karena gini, seolah-olah ya orang kalau sudah disabilitas itu seolah itu serasa apa-apa gitu. Apalagi untuk urusan pernikahan, gitu ya. Jadi, persoalannya apa namanya? Nggak bisa menikah misalnya, itu seolah wis neraka gitu, neraka. Bahkan orang yang non ini juga melihat mereka juga musuh arbojo korong, gitu kan, gitu loh. Jadi kayak orang yang mengalami kondisi disabilitas itu seolah-olah itu nggak mau segala-galanya gitu loh. Padahal faktanya banyak banget teman-teman itu yang punya kemampuan, bahkan lebih dari teman-teman. Ada anak sini yang kemarin itu anak sini bukan dia orang Cilacap ya, dia menjuarai lomba apa itu IT ya, Asia Afrika gitu. Canggih itu bikin aplikasi gitu, itu canggih karena disabilitas. Jadi mirip kayak si Mas Fatah ini ya, ini kan Mas Fatah ini gitu. Kalau Mas Fatah ini kan namanya CP gitu, cerebral palsy, dia juga kondisi yang sangat parah gitu. Dia masih coba kayak gini tok aja gitu. Katakanlah rubuh pun ngajar iso gitu loh, tapi dia bisa bermain komputer canggih gitu. Kenapa? Orang tuanya gitu. Karena temannya kan orang tua istimewa, bukan istimewa kan, orang tua katakanlah itu biasanya itu yang dilihat ini disabilitasnya, jarang orang lihat orang tuanya. Saya yakin Mas Tijo kalau orang tuanya, nah itu nggak punya apa namanya penerimaan yang besar itu, nggak akan seperti ini. Saya yakin. Gitu. Hampir semua yang di sini, yang saya temui ratusan orang itu kalau orang tuanya lemah, anaknya lemah. Ini Mas Wata ini asli dari Suruwang Mulyo ke apa jenis Mas? Adi Mulyo gitu. Bayangin, 1 minggu sekali minimal, kadang 2 kali. Ibunya itu tadi, Wata itu dibopong gitu. Dibopong kalau sarung gitu, lo motor gitu. Motor kosong ini. Iya kan? Polisi mandek pernah stop gitu, malah polisi ngerti. Kayak gitu kan? Tiap minggu itu. Kadang 2 kali. Dia pergi ke sini. Kenapa? Karena dia senang di sini. Pokoknya harus ngerti nadanya, kudu makan, nah ora reang gitu. Ya. Kenapa? Karena pertama orang tuanya itu semangat sekali. Gitu. Makanya dia bisa itu. Sekali jadi kalau Mas Tijo itu bapaknya, ibunya ya, atau saudaranya itu nggak kuat, saya yakin nggak seperti ini. Dan itu perlu Mas. Saya harap ke depan itu dasar bismillah, selain lebih luas kepada orang-orang tua di sini gitu. Karena kalau orang punya lemah, makanya saya pasti lemah. Rasa begitu. Ada banyak yang di sini itu kemudian apa di kamar ya, kamar diratakan gitu loh. Itu sama apa ya namanya? Oke, senang kamar banyak lah, terus sama aku itu banyak. Dan dekat sini, bahkan dulu pernah orang yang dekat rumah Pak Bupati itu pernah di apa kayak di Lebuk. Jadi kamar itu nangarin pintu dibuka, kan pintu yang ini ya, nutup itu. Jadi tetangganya pun nggak kenal kalau dia punya anak seperti itu, karena ada cuci kurung di situ. Orang tuanya malu sebagainya. Ya kan? Itu orang apa saya tadi komentari Mas Tijo itu. Jadi disabilitas itu harusnya sekarang kita pakai inilah disability, different ability. Saya mampu, makanya saya sama teman-teman itu saya salut dulu. Karena gini Mas, perkembangan yang menarik di teman-teman disabilitas yang saya amati ya, banyak kali teman-teman difabel itu kumpulnya hanya dengan mereka tok itu loh, ya kan. Jadi kayak DPR ya, dari rakyat itu dari difabel, oleh difabel itu difabel gitu. Nah kita nggak kayak gitu. Dulu tadi Mbak In di film itu kan ngomong kan, dulu itu namanya komunitas DIVA ya hanya mereka gitu, hanya teman-teman di bawah tok gitu loh. Tapi kemudian tahun 2015 kita berubah, rumah inklusif makanya ada perangkul. Jadi di sini itu orangnya ya ada yang difabel, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang apa namanya muslim, ada yang non muslim juga gitu. Jadi sini beragam. Gitu. Artinya merangkul semua orang tanpa melihat ya, fisiknya, tanpa melihat pintar enggaknya, ya, tanpa melihat mampu enggaknya. Karena setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Difabel, disability. Itu soal kita ya. Anda difabel, saya juga.
Gitu. Saya juga difabel. Saya punya kemampuan di bidang pasti itu di bidang dia. Nah, yang menarik adalah mau nggak kita berkolaborasi kan gitu. Kolaborasi antara orang-orang yang punya kemampuan itu. Contoh musik tuh, musik kalau nggak kolaborasi saya yakin jelek. Sing gitar pinter Paul pinter ya, tapi sing main suling elek orang yang kuping, ya kan? Sing main suling terbang kasih nyanyi elek banget, nah itu. Orang misalnya gini, aku mau ngeton dewek, guling ngedrum karena dewek, dung pokoknya ngeton dewek gitu. Musiknya naik, musiknya. Semua tuh punya porsi masing-masing. Kolaborasi itu. Nah itu yang kita kembangkan di sini sekarang, Mas Sigit. Kolaborasi antara difabel dan non difabel. Antara disabilitas dan non disabilitas gitu. Itu mungkin awalnya Mas Sigit. Oke, terima kasih. Ini satu yang buat saya baru, buat sebagian teman-teman mungkin baru, istilah difabel dan disable. Ya. Kalau disable selain dengan komputer jelaslah disable gitu, terus mati fungsinya. Gitu. Tapi difabel, different ability itu cukup membuka kita bahwa different ability akhirnya sebenarnya nggak cuma kita bicara tentang teman-teman yang tunanetra, yang cerebral palsy dan sebagainya, tapi untuk kita semua kita punya pengakuan bahwa masing-masing itu ability-nya memang beda-beda gitu, different ability. Dan rumah inklusif ini semangatnya adalah memberi ruang pada perbedaan-perbedaan itu sekaligus membuat karya-karya itu ya, bergerak bersama dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan ternyata secara real oleh teman-teman susah tidur, mereka belum tahu teori-teori itu. Mereka langsung melakukan di lapangan bahwa kami berjalan karena kami different ability gitu. Itu yang sangat mencerahkan, Mas Tajib. Tepuk tangan dulu untuk dia ini. Pandangan Mas Ijo sekarang tentang bagaimana kita bicara soal akses, kita bicara soal masyarakat secara realitanya, kita bicara soal tata kelola pemerintahan, bagaimana ruang-ruang, apakah kita sudah cukup inklusif sih sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah sistem pendidikan dan sebagainya. Saya ingin dua hal. Yang pertama dari Mas Ijo selaku sing ngalami pelaku, kemudian Anda sebagai tukang maido. Tapi saya ingin kita selani dulu untuk persiapan ini ke Pak Sakim. Pak Sakim itu punya pengalaman yang kira-kira sama dengan Mas Ijo mengenai perjalanan dari terang ke gelap, kemudian mendapat penerangan, gitu ya Pak. Kita dengarkan dulu dari Pak Sakim. Pak Hakim, Pak. Oh iya, terdakwa segera berdiri. Pak Hakim, sampun lega mau Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau cerita tentang kehidupan ini, saya itu terkenal begini itu karena operasi lah ya, operasi respons, tapi sudah tua. Makanya saya tidak ingin mengenang terus apa yang saya terima ini. Makanya saya akan lebih senang kembali kepada ini seni, gitu ya. Maka akan saya hadiahkan sebuah lagu saja untuk teman-teman semuanya. Gitu ya. Ini lagu tahun 70-an, saya sendiri mungkin belum lahir gitu ya. Jadi lagunya lagu Mas Sabi itu daun keladi. Lagunya begini. Ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Apabila kau sentuh, dahannya bergoyang, air pun tertumpah, tercurah habis, tak tinggal lagi. Begitu juga cintamu padaku, cinta hanya separuh hati, kau lepas kembali. Nanti di satu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Tapi biarlah
ku cari yang lain, yang kau buat sebagai korban. Cinta palsu hampa, nanti di satu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Sebenarnya banyak lagu yang saya persembahkan, tapi itu saja dulu lah itu tadi. Matur nuwun, itu lagu pertama dari 10 lagu. Dari Pak Hakim untuk saingan ya Mas. Jangan melamar itu jadi vokalisnya. Ya bagus. Tapi menyenangkan sekali bahwa siang ini suasananya bukan suasana sedih, berat, memelas, tapi suasana optimis, gembira, sukacita dan merayakan optimisme untuk berkarya. Itu yang sangat menyenangkan dari suasana siang ini. Baik, kembali ke pertanyaan tadi. Ini saya dulu. Lanjut. Oh Pak, ya ini Saya kan orang religius. Sukareli dan jus-jus. Iya, Mas Ijo. Masyarakat dari pengalaman dengan apakah masyarakat sudah cukup inklusif, sudah cukup menerima perbedaan-perbedaan kapasitas difabel itu tadi. Monggo. Kalau menurut pengalaman saya, kalau misalnya berangkat dari lingkup yang paling kecil, khususnya di keluarga dulu, seperti tadi yang disebut oleh Pak Tajab, Pak Tajib. Pak Tajib, benar demikian. Memang ketika kita bisa struggle, bisa survive sebagai difabel, dan kalau dari lingkup masyarakat ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau teman-teman saya semuanya normal. Teman-teman saya semua normal, dan ya beruntung sekali saya memiliki teman-teman yang baik juga, yang senantiasa memberi support juga. Bukan perihal sakitnya, melainkan dorongan untuk melakukan hal yang nantinya berguna buat saya di masa depan nanti, untuk kemandirian dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal yang teman-teman juga perjuangan untuk saya. Terima kasih. Serta kalau kita bicara di lingkup yang lebih luas lagi, mungkin masih dalam problem ketidakpercayaan diri ya, sempat bernaung di beberapa dekade terakhir, khususnya ketika saya harus menggelar mobilitas di tempat baru gitu. Itu masih ada kecanggungan dan sebagainya, karena sempat saya ada di fase dimana ketemu orang itu takut, apalagi itu orang baru. Cuma ya Allah alam ya, Allah membawa saya ke tempat-tempat yang benar-benar menunjang kepercayaan dirian, khususnya kayak dulu kita sempat terlibat bareng di liburan, di forum-forum yang di situ saya juga bisa berekspresi, di situ juga saya bisa menyatakan pendapat perihal apapun yang kita ulas di situ. Makanya lingkup-lingkup seperti itu kayak membuat saya tumbuh menjadi orang yang percaya diri, etok-etoknya gitu. Overconfident malah sekarang ini kan. Melampaui batas. Makanya secara langsung ya hal kayak gitu kayak justru malah menyamankan saya sebagai tunanetra seperti ini. Itu benar-benar kalau saya suruh milih nih misalnya, Jo, kamu pengen sembuh gak? Pengen kayak gini aja, seriusan. Serius lah. Enak kayak gini. Enak kayak gini. Maksudnya kayak dulu kan mungkin saya nggak pernah kepikiran lah kayak namanya bikin karya dan sebagainya itu, karena mungkin pikiran saya setelah lulus mungkin ya kuliah terus kerja, dan agaknya monoton. Pengen nggak monoton, makanya jadi tunanetra buat yang normal. Kita break sebentar ya. Kita break sebentar untuk selama ada. Ini waktu terakhir di Facebook misalnya, terutama jelang bulan puasa Ramadan itu banyak kepedulian terhadap orang-orang disabilitas. Bawa kresek, ya, isinya beras 2 kilo misalnya, kemudian sarimi berapa gitu kan, mie goreng kayak gitulah itu kan, dibawa. Wartawannya 5. Bawa wartawan, di foto-foto gitu. Wah, ini peduli terhadap disabilitas.
diupload di Facebook, abadi gitu ya, abadi. Bantuannya Robilan Tech. Nah gitu kan, itu gitu. Kepeduliannya itu tinggi banget masyarakat kita, terutama menjelang Ramadan itu ya, itu. Sampai gini, ada orang sini ya, di sini tuh baru kemarin cerita gini mas, dia cerita gitu. Suatu hari saya diundang sebuah panitia acara lah, acara itu. Karena diundang dia berangkat, bawa anaknya itu sama anaknya itu, suruh naik ke panggung. Nah itu jamaah itu sholawat semua, disolawati berdiri sholawat, sholatullah gitu kan, macam-macam gitu loh. Aneh amplop, ya kan. Kita dibawa di rumah itu berapa? 20.000. Si bapak itu cerita gini, bukan soal amplopnya pak, tapi kok uripku kok apa kayak, ya ada temen itu loh, disolawati gitu loh dan sebagainya. Karena saya punya anak kayak gini disangguin 50.000. Padahal dari orang yang beri itu betul-betul pedulian besar, gitu, pedulian. Nah, jadi sampai hari ini masyarakat masih begitu kepeduliannya, ya kan? Peduli, bahkan negara pun sama gitu, ya kan? Sampai yang kesini itu kita punya pengalaman ya. Dulu itu awal-awal kita ada itu, hampir semua tuh yang kesini ya, ini kok ono sangnure ya gitu. Jadi kelas saya pernah kita acara mujahadahan gitu. Mujahadah itu kan baca doa-doa gitu ya. Kita punya acara mujahadah, rudilan gitu. Sampai minta itu. Ya kita sangoni gitu. Tapi sesuatu orang sangat mana aku bilang gitu. Nek sangu gitu. Jadi karena dibiasakan begitu. Jadi pada satu sisi ya, orang peduli caranya begitu. Sisi lain teman-teman di mobil itu kadang-kadang karena biasa digitukan, manja mas. Gitu. Manja. Dan kalau teman-teman amati, silakan amati ya, dari Aceh sampai Papua itu kelompok disabilitas hampir banyak yang begitu. Kumpulnya ketika ada bantuan kayak gitu. Ini yang kami gerak gitu. Ya kan? Kami kan coba, ayo berkarya gitu, berkarya, bikin karya apapun itu. Kita coba bikin pameran di sana kan. Ini gara-gara ini Mas Agung ini yang agak terlambat itu, baru kemarin hari Jumat itu pastinya itu. Kalau lama kita ada semua untuk pameran karya gitu. Meskipun kayak cuma sekedar lanting gitu atau apa kayak yang digoreng itu, yang itu berusaha itu. Nek diva itu bonus gitu. Jadi jangan mengharap bantuan. Jadi kita tetap berusaha berkarya semampu kita. Ayo kita bersama-sama berjuang bersama-sama. Kalau misalnya ada yang mau beri itu bonus, kita kebayang kayak gitu. Itu satu cara untuk itu, memutus kepedulian kayak gitu. Yang paling ini ya, kadang-kadang paling gini, kalau yang kayak gitu orang biasa itu nggak masalah ya, mau biasa lah. Yang paling jauh kalau pejabat, jujur aja gitu, pejabat teko nang ndi gawa kresek beras 2 kilo mie goreng ya gitulah gitu ya, itu pejabat di upload di Facebook itu jelek, entah untuk pejabat atau DPR itu, padahal itu bukan itu tugasnya ya kan? Tugasnya itu ya membangun kebijakan yang memberi akses pada mereka gitu. Contoh gini misalnya soal pendidikan misalnya, sampai hari ini ya kita Bumen itu kan banyak sekolah inklusi namanya ya. Sekolah inklusi itu sekolah yang bisa menerima anak difabel gitu. Faktanya nggak semua bisa. Banyak sekali mereka yang hampir kesini datanya sekolah di mana, itu banyak, masih banyak banget yang justru sekolah swasta di desa-desa itu malah yang lebih inklusif. Ya kan? Jadi kalau sekolah negeri itu duit pirang-pirang, mau persiapan ratusan juta, mereka berat menerimanya. Itu terlalu banyak prosedur lagi. Justru yang bisa menerima tuh sekolah di desa itu, sekolah sih gaya masyarakat gitu ya, itu malah gampang. Saya coba riset itu tanya-tanya gitu, jawabannya gini lah, sing penting kan makat, gampang orang bisa berapa-apa gitu loh. Sederhana sekali alasannya gitu. Tapi itu akses pendidikan gitu. Tapi kalau negara itu masih lebih banyak ininya apa di kebijakannya ada, tapi dalam praktiknya masih sangat lemah gitu. Apalagi mencakup misalnya hak keagamaan. Kita kan tahu ya, Indonesia itu kan negara yang bukan agama tapi agama jadi sangat penting banget gitu kan. Ada di undang-undang undang-undang itu namanya hak keagamaan. Tapi kita perlu cek misalnya teman-teman yang pakai kursi roda misalnya bisa nggak ke masjid
ya kan? Ya. Ini khususnya bagi yang muslim ya. Siapa yang punya hak untuk sholat di belakang imam? Siapa yang berhak? Bupati? Bukan. Camat? Bukan. Orang yang punya haknya orang yang datang duluan, ya kan? Nah, tapi teman-teman difabel, misalnya kayak Mas Abri, kursi roda, meskipun dia berangkatnya jam 6 pagi, nggak bakal bisa. Karena apa? Naik ke masjid itu nggak bisa. Masjid itu memudahkan kan, gitu loh. Ada nggak masjid yang kayak apa itu, glosor gitu? Ya nggak ada. Cari aja. Bahkan masjid Umrah itu di Kauman juga sama. Nah, misalnya batal wudhunya ya, mau wudhu, ada nggak tempat wudhu yang kayak kursi roda bisa? Itu nggak ada, belum ada. Padahal hak agama itu ada di undang-undang, dijamin gitu. Satu, yang kedua kemudian teman-teman yang tuli, ya kan? Di sini juga ada juga tadi yang tuli itu, ya kan? Tuli. Dia punya hak untuk mendengar khutbah. Lewat surat tuli ya bisa turu kan? Tapi mereka punya hak dengar. Pernah nggak yang mikir? Iki isora ya, nek khotibnya itu yang berkhutbah itu orang terjemahannya gitu. Gak ada yang mikir. Ini hak agama kan. Undang-undang bilang bicara itu, tapi dalam praktek nggak ada. Apakah karena para kiainya nggak paham? Ya. Mungkin paham, mungkin enggak gitu. Tapi ini soal kepekaan gitu, soal kepekaan. Gitu. Di sini banyak sekali cerita teman-teman yang juga sama soal apa itu zakat. Ya. Saat itu kan bagian dari itu ya. Nggak dapat banyak, nggak dapat. Kenapa? Karena di teksnya itu nggak ada, di samping itu nggak ada itu. Jadi orang yang menerima zakat itu antara orang yang seperti ini itu nggak ada. Secara teks itu, nah, mungkin orang mengambil strategi itu. Jadi banyak faktor sehingga akses mereka itu menjadi sangat ya sampai hari ini masih ini. Di ceritanya bagus ya, tapi dalam praktek itu ya masih banyak persoalan lah. Minimal setiap hari 1 bulan sekali ada 2-3 orang kesini tuh karena nonton di YouTube atau di mana kesini tanya cerita anak saya begini sekolah di mana ya, sekolah di mana itu banyak bingung nyari sekolah gitu, bingung. Bahkan di hubungannya konon katanya itu kan pemerintah sudah gelontorkan ratusan juta untuk terbangun sekolah inklusif, tapi praktiknya masih nol gitu. Ya bukan nol ya, agak tinggi aja tapi masih kurang gitu. Itu masih jadi ini masih tanda besar gitu loh. Dari banyak hal yang disampaikan, saya coba ambil 2 hal. Yang pertama soal kepedulian itu, bahwa kita ternyata memang ada kepedulian yang menakutkan, kadang-kadang menjerumuskan ya. Dan itu biasanya kepedulian yang paling gampang diliput, paling gampang di foto dibuat LPG-nya. Tapi ada juga kepedulian yang memberdayakan, yang itu tidak gampang, perlu proses, perlu energi dan pikiran yang jauh lebih berat ya. Tapi sebenarnya itu yang harus kita pilih. Lalu yang kedua soal kepekaan para pengambil kebijakan, para pelaku, bahwa kita kadang-kadang abai atau mungkin bukan abai, cuma nggak kepikir sama sekali bahwa ada hal yang harus kita siapkan karena ada teman-teman yang kesulitan mengakses jika kita pakai cara yang konvensional. Saya ingat cerita Pengadilan Agama Kebumen, bagaimana mereka ingin menjadi sebuah gedung yang inklusif untuk teman-teman difabel, maka selalu ada tadi yang disebut Gus Tajib pelorotan itu supaya kursi roda bisa jalan. Begitu jadi ternyata pelorotannya keundangan terlalu curam karena mereka nggak melibatkan teman-teman yang punya kursi roda. Untuk akhirnya dirombak total ketika mereka mengundang teman-teman di kon nyoba, akhirnya ada perombakan total. Tapi itu masih langka dan saya kira menjadi PR kita semua untuk bersama-sama selalu berteriak, selalu berbicara bahwa keadilan akses, keadilan perlakuan, keadilan mendapatkan sesuatu itu juga salah satu semangat inklusivitas. Nah, tadi ngobrol soal yang bawa kerasa kemudian difoto itu, saya bagian dari itu. Jadi kadang-kadang saya harus hadir dalam pertemuan-pertemuan yang membawa hadiah, membawa bingkisan, membawa donasi, gitu. Ayo, ibu-ibu sosialita yang memang pejabat dan berwibawa dan punya nama baik. Saya sangat
terpancing untuk tanya kepada ibu-ibu itu, Bu, jenengan begitu peduli pada teman-teman tunanetra, nek misalnya anak jenengan gak ada pacar tunanetra, pripun rasane? Apakah ya masih sepeduli ini gitu? Nah, pertanyaan ini saya tanyakan langsung kepada sutradara film tadi. Karena nembak hal yang sensitif Mas, golek jodoh, nembung, golek besan untuk anak saya yang berbeda. Itu sesuatu yang sensitif tapi fase yang harus dilalui oleh setiap orang. Apakah mau mengambil fase itu dengan segala risikonya, atau nanti jandamu seperti tadi ceritanya Gus Tajib. Saya ingin sutradara film Titik Terang tadi untuk berbagi persepsi tentang hal ini. Monggo Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi sebagai terdakwa untuk maju di depan Pak Hakim. Mengapa mengambil titik yang sensitif itu dan bagaimana perenungan atau proses kreatif sehingga muncul film ini? Salah Rene. Bingung nih Pak. Sebenarnya prosesnya sederhana sih Pak. Ini langsung aja ya aku jawab. Saat itu, gimana Mas Ijo? Kontemplasi. Sebenarnya kalau aku lebih ke permintaan sih Pak saat itu. Karena aku waktu itu karena nulis, terus ada permintaan akhir tahun bikin film yuk sama produser film ini tadi yang mengawali percakapan, minta bikin film. Terus sederhana aja karena produser itu berteman sama Mas Ijo, terus bilang ini aku punya teman namanya Dijo. Saat itu saya belum kenal sama Mas Dijo. Ini saya punya teman namanya Dijo dan dia punya cerita menarik nih. Dia punya kegelisahan lebih tepatnya. Dia punya kegelisahan. Saat itu ceritanya kan backgroundnya dia punya kegelisahan kalau punya calon istri nanti ketemu sama mertua gimana. Saat itu saya pikir dia sudah punya calon Pak. Jadi ternyata belum. Kalau sekarang? Jawaban setelah pesan-pesan berikut. Terus Mbak. Nah, saat itu jujur saya bingung juga nih bangun karakternya, karena saya juga lagi belajar nulis sih saat itu kan, karena belajar nulis skenario itu gimana gitu, membangun emosi, membangun karakter. Saat itu bingung juga gimana ya yang relate itu gimana gitu. Saya itu saat itu yang paling bingung malah bangun karakter perempuannya. Perempuan seperti apa ya yang kemudian mau gitu, dan dengan sadar bahwa saya mencintai laki-laki ini gitu. Saya pilih ini dan saya mau bawa ke orang tua saya gitu. Saya bingung banget saat itu bangunnya, sampai saya diskusi sama beberapa orang. Terus saya saat itu jujur saya ngobrol sama Mas Ijo kurang, cuma sekali, terus langsung harus ditembak bikin skenario. Sampai seharian semingguan saya nggak dapat satu kata pun, satu kalimat pun, satu dialog pun saya nggak dapat. Saya akhirnya minta ketemu lagi sama Mas Ijo. Akhirnya di situ kita mulai bangun scene 1 scene 2 scene bareng-bareng, baru saya narasiin. Jadi sebenarnya ini lebih ke saya cuma menarasikan aja sih. Sesederhana itu sih Pak sebenarnya. Kalau tadi pertanyaan Pak Sigit gimana ya? Saya nggak ada pertanyaan, cuma cerita tadi, sharing bagaimana proses kreatifnya. Iya seperti itu sih Pak. Cuma kemudian setelah saya di situ sadar sih bahwa sebenarnya perempuan manapun sebenarnya akan mudah saja menerima Mas Ijo dan orang-orang seperti Mas Ijo ketika yang dilihat itu bukan kekurangannya sih Pak. Lebih ke seperti saya relate banget sama yang bilang sama Pak Tajib bahwa iya betul, ketika melihat Mas Ijo kita lebih ke ya saya juga cacat, cuma saya cacatnya beda gitu. Gitu aja sih Pak sederhananya. Oke, sederhana tapi dalam, menarik. Oke. Saya lempar ke publik sekarang, ke teman-teman, ke audiens. Ada yang mau sampaikan sesuatu, protes, tidak setuju, atau makanannya mana, atau apapun boleh mau ditanyakan. Monggo, silakan. Dua dulu.
Ya, saya beri kesempatan dua penanya, silahkan dipikirkan dulu. Sebelum bertanya, kita akan ngetes Mas Tejo. Tenanan iso gitar, apa mau action neng film? Setuju nggak? Bisa gitar Mas? Tes. Padahal nggak ada gitarnya Mas. Ada gitar. Ada nggak? Bisa. Ini gitarnya sudah dipakai Mas Tejo? Bisa, monggo Mas. Nah. Kan pakai soundtrack. Little icon. Kita juga sebenarnya punya seorang pemusik berbobot. Berapa kilo? Masuk. Tangan dulu Mas Tijo dan Mas.
Terima kasih. Ya tadi sebuah tumbang dari Susah Tidur Judul Puasa Bicara, sebuah tumbang yang bercerita perihal kesunyian saya ketika tidak ada kegiatan alias subuh. Tapi itu diperparah juga. Mungkin nggak eksplisit nyasar seputar difabel, tapi emang kalau kita melihat kultur sosial kita khususnya mungkin di beberapa titik perkotaan gitu, dimana masing-masing dari kita khususnya sebagai pelaku masyarakat tidak kenal sesama, bahkan serawung ke tetangga udah jarang karena alasan kesibukan. Dan lahirlah Puasa Bicara. Buat teman-teman yang pengen dengerin juga bisa di streaming di Spotify, Joox, dan Deezer, YouTube Music, dan teman-temannya. Oke. Tapi kita setuju. Ada tadi saya beri kesempatan dia dua yang mau bertanya. Karena ngomong-ngomong kita punya 5 apa namanya mas? Cor zamanku kaset. Singkat hidupnya apa tuh mas? Nanti. CD. Emang ada pemutar CD masih ada sekarang? Mungkin CD sekarang itu bukan buat diputer lagi, buat dikoleksi. Oh gitu. Iya, cindera mata karena saya bingung dari mau bawa apa. Gitu. Iya. Kita punya 5 CD dari Susah Tidur. Iya. Dari Susah Tidur yang akan dibagikan kepada 5 sahabat yang beruntung. Nah, Nanti aja terakhir. saya cuma mau mengingatkan bahwa ada itu. Soal siapa yang dapat nanti itu rebukan carry ya. Tapi kita 2 penanya, siapa yang mau bertanya atau berkomentar atau berbagi pengalamannya juga boleh. Wah. 1 dan 2. Mas Apri. Ya. Udah di situ aja. Kita siapa Mas Apri? Enggak kan enggak. Harus kelihatan kamera. Iya. Rugi ya Mas, maju orang kita kamera. Baik, kita punya Mas Apri yang pada gede Mas. Sini aja kali ya. Oh iya, itu aja. Saya tak teman dia. Baik, akan ada Mas Apri yang akan menyampaikan sesuatunya. Ya, kita beri kesempatan pada Mas Apri untuk 30 hitungan dimulai dari sekarang. 30. Enggak, 30 hitungan itu rasanya kayak ikut pigeon di Indonesia ya, suruh jawab pertanyaan cepat. Oh gitu ya. Iya, nanti jadi. Tapi kenalan dulu, karena beberapa mungkin belum tahu Mas Apri siapa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Kuncoro. Di sini saya seorang penulis buku, digital creator, dan juga bergerak di bidang entertainment. Salah satunya ada sebagai brand ambasadornya Batik Pegon. Apa yang saya ingin sampaikan hari ini, alhamdulillah bersyukur sekali, terima kasih kepada keluarga besar Rumah Inklusif, terkhusus untuk Pak Tajib dan Ibu Iin yang telah memberikan saya banyak ilmu tentang edukasi, tentang nilai-nilai inklusif, nilai-nilai bermasyarakat, yang kemudian itu direpresentasikan dalam hadirnya Batik Pegon ini. Dan saya juga bersyukur bisa terlibat di dalamnya bersama teman-teman. Dan alhamdulillah juga melalui pertemuan ini saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak saya, Bapak Sigi di sini, Bapak Totok yang ngomong saya dulu selama di Marta Tilaar. Dari beliau berdua saya juga banyak belajar tentang kebudayaan yang ada di Kebumen. Pokoknya setiap hal yang terkait dengan seni, dengan ekspresi, dengan kreativitas, saya menemukan kepercayaan diri itu, menemukan potensi itu tidak lepas dari peran beliau berdua. Nah, teman-teman semua, saya juga beruntung kali ini bisa mendengarkan langsung sharing session dari Mas Tejo yang benar-benar buat saya itu menyentuh sekali.
dari yang awalnya kita bisa menikmati warna-warni indahnya dunia, kemudian kita harus dihadapkan pada situasi satu warna monokrom, bagian dari monokrom. Itu buat saya pribadi memang tidak mudah, dan itu wajar sih kalau mengalami perasaan goncang, terpukul, merasa ada apa dengan diri saya, ada apa dengan takdir hidup saya, kenapa saya ditakdirkan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti muncul. Lain halnya dengan saya ketika sudah ditakdirkan sejak awal menjadi difabel daksa. Itu kepekaan rasanya memang perlu proses adaptasi, perlu proses untuk mengenal siapa sih diri saya yang sekarang ini dengan kondisi seperti ini. Dan teman-teman, memang tidak bisa kita mungkiri ya bahwa peran serta orang tua, terutama di sini selain keluarga ya, itu menjadi pilar utama untuk membangun mental kita itu menjadi mental yang kuat, yang percaya diri sehingga bisa beradaptasi di masyarakat. Nah, salah satunya yang saya syukuri adalah saya banyak ditemukan dengan orang-orang yang bisa menguatkan mental saya dengan sosok superhero dan bidadari tak bersayap yang luar biasa. Yang saat ini hadir bersama saya ada Ibu Muslimah dan kakak saya itu Mas Nuta. Itu adalah salah satu orang tua saya, orang tua kami semua yang benar-benar mengajarkan apa itu bersyukur, apa itu artinya berdamai dengan keadaan. Saya banyak belajar dari ibu saya yang satu itu. Memang saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia memiliki banyak orang tua di luar ibu kandung yang saya jadikan sebagai guru, sebagai suri tauladan. Maka dari itu perlunya kita bergaul, perlunya kita membaur dengan masyarakat supaya kita itu memiliki cara pandang yang luas, pikiran kita luas, jadi kita bisa menilai segala sesuatu itu dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sudut pandang. Dan dengan memperluas pergaulan itu, otomatis kita bisa memupuk rasa syukur dalam hati. Ketika mungkin kita sering dihantui kecemasan, mengeluh, kenapa hidup saya seperti ini, kenapa seolah-olah hidup saya itu tidak seberuntung dirinya, yang apa-apa terlihat gampang, apa-apa yang diinginkan bisa diperoleh dalam sekejap mata. Itu semua pikiran-pikiran yang seperti itu memang wajar. Tapi ketika kita berinteraksi dengan sesama yang keadaannya mungkin jauh lebih memprihatinkan daripada kita, itu otomatis kita menjadi lebih berpikir, oh iya, si itu yang memiliki keterbatasan fisik ini dan itu tidak pernah mengeluh. Mereka tetap bisa survive, mereka tetap bisa berkarya, tetap bisa memberikan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara khususnya. Dan di rumah inklusif ini saya juga mendapat banyak wajangan dari Pak Tajib. Intinya adalah ketika kita sudah ditakdirkan dari sana itu menjadi seorang difabel ya, dengan perbedaan yang kita miliki, keistimewaan yang kita miliki, itu jangan sampai kita selalu bergantung kepada orang lain. Apapun potensi, apapun yang ada dalam diri kita, kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, itu dimaksimalkan. Karena kita tidak pernah tahu dari mana Allah itu akan mendatangkan rezeki. Dan jujur saja Mas Tejo, saya pribadi juga orangnya itu penyuka musik. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah capek dengan literasi, capek dengan nulis, capek dengan ngajar anak-anak sekolah, karena saya juga ada bimbingan belajar di rumah, itu larinya pasti ke musik. Iya, karena musik itu is my life. Terima kasih. Salam literasi. Terima kasih Mas Apri Kuncoro. Jadi Mas Apri ini sudah berapa buku Mas kira-kira ya?
Sudah, alhamdulillah sejauh ini dari 2018 sampai sekarang sudah ada 100 antologi dan 11 solo. Ini bapak saya ini, yang ini nih. Ternyata juga seneng nyanyi. Jadi kalau suatu-waktu pengen nyanyi, Mas Tijo diminta ngiringi, ojo gelem Mas. Bener, tadi aja kalau mic-nya nggak di stop tuh saya ngomong terus bisa 1 jam. Saya kalau orator nggak berhenti kalau nggak di stop memang sih. Ntar saya iringin, ntar saya minta tolong udah paham, Mas Apri buat nulisin buku saya gitu. Lah barter itu gimana ceritanya? Oke, terima kasih Mas Apri. Pertanyaan tadi berikutnya, Mbak, berdiri Mbak, sebentar Mbak. Berdiri, ya. Ya. Balik kanan. Iya, balik kanan. Ya, Mas Apri benar, ternyata ada bidadari yang tak bersayap. Mas Tijo, tak ajari carane ngerayu ngono kuwi. Ya. Oke, silakan monggo Mbak. Teman semua, perkenalkan nama saya Pandan, itu nama asli saya. Kebetulan saya teman SMP-nya Tijo. Saya Koko. Koko Pandan. Mungkin ada beberapa poin yang mau saya diskusikan di sini. Yang pertama, saya tertarik sama tadi pertanyaan Bapak yang Bapak tanya sama salah satu ibu-ibu ketika anaknya berpacaran dengan yang difabel, itu reaksinya seperti apa? Kayaknya itu tadi belum terjawab ya. Dan itu mengusik pikiran saya, apa sih pandangan orang luar yang punya anak dan dia berhubungan sama yang difabel gitu. Nah itu saya agak ya gimana ya gitu. Karena selama ini yang ada di depan saya ya orang yang memiliki kesempatan yang berbeda gitu, tapi belum ada yang pandangan orang tua gimana sih anaknya ketika berhubungan sama yang difabel, mungkin gitu. Nah untuk yang kedua, saya pernah nanya gini sama Tijo. Ada satu kesempatan saya nanya, Jo, misal kamu ketemu sama teman-teman difabel lain atau yang sama seperti kamu, apa yang akan kamu katakan, apa yang akan kamu berikan? Kalau sekarang mungkin kita bisa lihat ya, Mas Tijo itu sedang dalam mental yang sangat bagus. Bahkan dia bisa menyebut dirinya sendiri tunanetra. Itu kan gimana perasaan teman-teman yang tadinya hidup normal, lalu normal yang menurut kita itu diambil, tiba-tiba gelap. Itu apa sih yang bisa kita katakan kepada orang lain yang mungkin mengalami hal itu? Cuma kayaknya waktu itu belum terjawab juga sama Tijo. Mungkin nanti Tijo bisa dijelaskan, mungkin juga sama Mas Apri. Saya mau tanya dulu nih sama Mas Apri, ini sudah dari lahir atau sama kayak Mas Tijo? Kondisi seperti ini dari lahir. Iya, makanya persiapan mentalnya sudah dari dulu gitu ya. Oke, nanti mungkin saya minta pandangan juga dari Mas Apri, gimana sih berbicara dengan orang-orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama, kesempatan yang sama itu seperti apa untuk membangun mental mereka. Karena jujur saya melihat Tijo itu, mungkin kita ketemu lagi setelah beberapa tahun ya Ju ya. Kita terakhir ketemu itu SMP dan mungkin saya belum tahu kondisinya Tijo seperti itu. Mungkin dengar desas-desusnya, oh Tijo kayak gini gitu, tapi ya udah gitu. Nah SMA kita lost contact karena beda sekolah. Kita ketemu lagi di tahun 2002, kita lulus SMA itu 2012. Ketemu lagi 10 tahun kemudian, dan itu dengan kondisi yang sangat berbeda dari dia SMP dulu. Jujur dulu SMP dia keren banget karena main drum, main gitar. Sampai sekarang bisa, itu ya. Terima kasih. Tapi kerennya biasa aja sih. Jujur dia dulu super sengak ya, karena anak band, anak bola. Bisa teman-teman bayangin dulu sebanyak apa yang ngefans sama dia. Sekarang dengan kondisinya sekarang agak membuat termenung juga. Pertama kali ketemu lagi setelah 10 tahun nggak ketemu itu, dan banyak banget. Jujur ngelihat Mas Tijo sekarang itu buat saya super banget. Bisa buat kita yang pribadi seperti ini banyak bersyukur ya. Kadang apa yang dikasih sama Tuhan itu kita nggak sadar.
kok gini, tapi ternyata ada seperti Mas Jo yang dan Mas Apri mungkin mereka bisa melaluinya dengan lebih semangat dari kita. Dan semangatnya itu kalau misal kita setiap malam nongkrong sama Tijo, itu teman-teman mungkin bakal apresiat banget karena semangatnya dia luar biasa. Dia bisa melek sampai subuh. Apalagi kalau ngobrol sama orang yang Frekuensi ya. betul. Itu bisa ngobrol sampai subuh dan itu ini ada kesamaan antara Mas Apri sama Tijo ya. Kesamaannya di mana coba? Suka ngomong. Iya. Dan itu beneran. Kita nggak akan kehabisan topik sama aku yakin Mas Apri juga gitu. Kita nggak akan pernah kehabisan topik. Karena kalau kita ngobrol sama Tijo sama kayak Mas Apri, kalau mic-nya nggak dicabut mungkin akan ngomong terus. Itu semangatnya luar biasa sih. Gitu. Mungkin cukup dari saya. Oh ya, satu lagi Jo, yang mungkin aku nggak tahu sudah pernah dengar atau belum. Kita selalu support kamu apapun kondisimu. Kalau warnamu sudah hilang, biarkan warna kami yang mewarnaimu. Pertanyaan yang pertama sebenarnya PR sih menurut saya untuk Mbak Sutradara, Mbak Dwi. Pertanyaan menggali pada orang-orang bagaimana kalau anakmu pacaran dengan yang berbeda. Sudah dipotong oleh yang punya hajat, kita terlalu banyak ngobrolnya. Tapi asik kan ya? Iya, Asik. Sambil makan diteruskan. Oke, ya. Jadi pertanyaan Mbak untuk menjawab itu bukan pertanyaan yang butuh dijawab sekarang sebenarnya, itu gugatan sebenarnya, gugatan untuk kita semua. Ini ada kayak gitu. Kasus apa? Oh, ada kasus empiriknya ternyata yang terjadi, kita dengerin. Jadi gini, teman kita di sini itu cewek ya, cewek itu relawan lah, dampingi anak tunanetra itu di Gojo mbak. Wow, geger lah pokoknya, perang dunia lah. Tapi dia jalan terus itu, apa sampai sekarang. Gegernya itu jelas macam-macam lah ya. Gitu aja. Ya. Dan ini habis ini Mas Dikit, habis ini udah rampung. Nggak tahu, daerah yang nggak main kerso. Belum ternyata. Tapi makan dulu. Kita makan dulu. Nanti lanjut nggak apa-apa. Yang mau lanjut, kalau yang tidak ya. Nah, gini, maksudnya gini. Ya berkeburan apa? Aku mau promosi dulu aja ya, Ya. iklan gitu. Jadi ini Mas Tijo, sampai bahasa show nggak? Show ya di mana gitu, di Jogja atau di mana gitu? Pernah manggung? Oh pernah. Di Jogja di mana? Di Jogja sempat di Liquid Jogja, diskotik. Diskotik sama Authentic City dulu punya salah satu produsen rokok terkemuka waktu itu, kita jadi openingnya efek rumah kaca. Oh gitu. Jadi gini Mas, jadi besok April tanggal berapa itu? 4 April kita mau show gitu ya di Jogja gitu. Batik Pegon mau fashion show gitu, sama promosi inklusi gitu. Kalau misalnya nanti bisa kita ajak untuk nyanyi di sana gitu loh. Insya Allah Pak. Nah, Mudah-mudahan. jadi gini, jadi kita promosi inklusi ya kepada dunia ya melalui fashion yang kita kembangkan Batik Pegon itu. Tanggal 4 di Jogja itu di Grand Kaisa gitu. Nanti itu banyak pihak gitu yang terlibat. Konon juga katanya beberapa rektor Jogja juga terlibat itu. Konon sih, saya belum tahu pastinya. Itu mungkin nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa ikut datang itu, ikut meramaikan nyanyi gitu. Itu aja ini iklan. Makasih Mas Dikit. Mbak Dwi, ternyata ada kasus bisa diwawancara, digali bagaimana pergulatan, konflik dan sebagainya, dan itu bisa dijadikan sangat sinematik itu saya kira. Ada gitu. Nanti ada undangan untuk tampil di Grand Kaisa itu hotel syariah Mas, jadi beda dengan Liquid ya. Tidak ada kontor atau ada. Ya, Mbak In.
Mas Tajib kok jadi liquid rong dino ra gelem bali. Wah, iya. Sesuk tak critani, engko tak critani. Oh iya. Wis tahu. Bahaya nih ya. Baik, pertanyaan kedua untuk Mas Apri dan Mas Tejo. Bagaimana berinteraksi? Bagaimana saya nggak terlalu Sama orang lain gitu loh. orang lain yang sama-sama difabel itu. membangun interaksi Kan terus. kita ada momen di mana kita sedang ya dengan kondisi seperti ini, bagaimana mereka akan berbicara kepada yang seperti itu untuk menaikkan semangatnya lagi. Saling memotivasi gitu. Ya, Anda cukup beruntung bahwa Anda cukup kuat gitu ya, cukup tough gitu menghadapi kenyataan ini. Tapi kita punya teman-teman yang tidak sekuat itu, yang tidak mampu berdamai dan sebagainya. Bagaimana dengan teman-teman yang seperti itu? Ya kalau dari saya pribadi sih, jujur aja sejauh saya menjadi seorang yang eksklusif, inklusif ini tidak familiar dengan istilahnya, mohon maaf. Jadi saya justru malah jarang banget ketemu sama teman-teman yang sesama. Baru sekarang nih aku, ini pertama banget setelah sekian lama menghidup seperti ini. Terima kasih Rumah Inklusif ini pertama kali saya berbaur bareng teman-teman. Sempat dulu bukan awal sih, mungkin 4 tahun atau 3 tahun setelah saya nggak bisa ngelihat, itu saya sempat diajakin buat kumpul bareng Kartuni waktu itu. Cuma saya minder banget, serius. Saya masih minder banget waktu itu. Gitu. Maksudnya belum percaya diri ketika harus bertemu bareng, ketika harus menerima supporting system itu kayak malah jadi takut karena waktu itu mungkin masih sangat optimis buat bisa normal gitu kan. Sampai akhirnya itu tadi yang tadi saya ceritain sebelumnya di 2017 itu kan saya emang berhenti berobat karena yang semula ekspektasi pengen sembuh itu urung terrealisasi. Alhasil yang saya ubah yang tadinya dari sembuh ke mentalitas gitu. Kita mencoba buat berbaur dengan orang-orang yang kebetulan orangnya normal semua gitu. Kalau yang sama-sama penyintas difabel belum pernah sih. Mungkin bisa sharing-sharing juga sama Mas Apri suatu hari nanti. Di Pertuni masih? Enggak. Persatuan Tunanetra Indonesia. Belum pernah sama sekali. Aku yakin nek jenengan terus diajari jadi tukang pijet dan saya harus menyerahkan tubuh saya. Gila nih. Massage. Ya kita memang obrolan cair seperti yang saya supaya tidak. Baik, Mas Apri. Mas Apri silakan Mas Apri menanggapi. Berapa menit? 2 menit. Iya, kalau dari saya mungkin berbeda ceritanya karena sudah mengalami seperti ini kondisi tunadasa sejak lahir ya. Memang dari awal juga peran orang tua di sini itu untuk membangun mental yang kuat, terus jiwa yang baik itu juga tidak terlepas dari situ. Jadi artinya ketika kita mengalami mental yang sedang down ya kita harus mencoba untuk membuka diri, berani melawan rasa takut itu ternyata penting loh. Kita harus mencoba hal baru, terobosan baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Misalnya ketika sebelumnya Mas Tejo belum pernah berinteraksi dengan sesama teman-teman difabel, kemudian sekarang mulai mengambil langkah untuk menjalin komunikasi, menjalin interaksi, silaturahim yang baik dengan sesama teman-teman difabel. Itu sebenarnya adalah langkah awal yang bisa kita tempuh untuk membuat mental yang tadinya lagi down itu jadi kembali bersemangat, kembali bangkit. Karena apa? Otomatis ketika kita sharing, ketika kita mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati dan pikiran kita tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan kepada orang yang benar-benar memahami kondisi mentalitas kita, nantinya kita juga akan mendapatkan solusi yang terbaik tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya, apa yang harus kita ambil untuk membuat mental dan perasaan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, pentingnya juga nasihat-nasihat dari guru, jangan sungkan untuk
meminta nasihat, meminta pengarahan, karena kan kadang-kadang yang namanya manusia ketika dalam keadaan terpuruk itu kan ada kalanya kehilangan arah dan tujuan. Itu perlu sosok yang bisa membimbing untuk mengembalikan rasa confident itu dalam hati. Terima kasih. Wah, terima kasih Mas Apri, dan terima kasih juga sudah ringkas, padat dan jelas ya. Tiga tadi ya, yang terakhir apa ya? Orang tua kalau punya anak. Udah, itu nggak usah dijawab ya. Sudah dijawab masing-masing nanti ketika kita sudah punya anak yang belum punya. Gitu ya. Baik, saya kira karena tadi sudah diaba-aba untuk kita waktunya makan siang, kita akan makan siang bersama. Setelah itu yang masih ngersain ngobrol, kita masih ada kesempatan untuk itu, masih bisa mendengarkan musik-musik juga. Sudah tahu? Belum, tapi nanti masih. Jadi masih ada atraksi sulap dari Pak John Silombo dari Kampung Magic. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi memang belum tampak. Ya, biasa. Seperti itu. Namanya juga Magic. Katanya belum tampak. Iya. Tapi sebelumnya kita perlu supaya ya kita rada resmi gitu, ada semacam closing statement gitu dari narasumber kita, sebuah pesan sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Kita mulai dari Gus Tajib, kemudian ke Mas Tijo. Ya, makasih Pak Sigit. Saya senang ya ketemu dengan Mas Tijo itu. Pertama karena beliau belum pernah ketemu di waktu lain, itu menurut saya menarik. Dan saya berharap itu menjadi kayak lilin tuh Mas. Nah, gitu. Bahwa jadi difabel itu nggak harus bersama disabilitas, nggak harus. Tapi harus dengan publik gitu loh. Jadi tadi 2 film ya. Film pertama filmnya Mas Tijo, ya, itu kan diterima ya oleh non disabilitas luar biasa. Kedua soal karya gitu, Batik Peko. Ini karya musik. Kita hari ini Mas sedang mengembangkan yang namanya karya gitu. Jadi di inklusif itu dalam tanda petik ya kita wajibkan semua berkarya gitu loh. Mau karyanya apa terserah. Karya manggleng boleh. Berkarya pokoknya. Berusaha. Jangan berpikir katakanlah gini. Ngenteni wong aweh gitu loh. Ya gitu. Ngenteni dua ini jangan. Nek tiba-tiba orang ya orang apa bonus, tapi jangan berharap itu, karena berharap itulah yang menjadi kendala kita di dalam berkembang. Kalau berkarya, saya yakin bisa sombong. Mungkin Mas Tijo dibilang sombong, wih sombong sekali itu. Saya malah bawa sekarang jadi tunanetra. Nah, itu kan, gitu loh. Padahal selama ini biasanya teman-teman kalau mengeluh, nah gitu. Itu rata-rata karena nggak punya karya gitu. Makanya lagi inklusif kita bangun dengan karya gitu loh. Itu salah satu caranya, karena meskipun negara belum baik sekarang ya, ke depan baik pun kalau teman difabel itu masih belum berkarya ya berat itu. Jadi kali ini berkarya ya. Mas Apri karya buku, Mas Tijo musik, di sini teman-teman pakai batik dan sebagainya itu. Kita lagi berusaha membangun jaringan karya teman-teman disabilitas itu Mas. Karya bisa macam-macam, bisa musik, bisa apa ya. Jadi teman-teman yang punya karya nanti kita kapan-kapan kita akan ikat menjadi sebuah jaringan lah. Jadi teman-teman disabilitas yang nggak ngomong lagi disabilitas. Jadi ketemu nggak ngomong tentang kelemahan, tapi ngomong kelebihan. Dari bangun tidur saya mau tidur, nah dipikir foto nentek, kelebihan belum tergali semuanya. Jadi sampai lupa bahwa saya punya kekurangan. Nah itu, saya kira nanti juga teman-teman film bisa menerjemahkan ya. Nek wong dari bangun tidur sampai turu mikir kelebihannya, entek orang waktunya itu. Habis enggak kelebihan kita yang digali? Itu enggak habis. Sampai kita lupa bahwa saya punya kelemahan. Itu kita kembangkan dulu. Jadi tolong itu tolong itu. Informasi aja ya, kita punya rencana mengembangkan jaringan orang-orang yang punya karya, terutama teman-teman disabilitas, tapi nggak ngomong difabel itu. Jadi pesan saya kepada Mas Tijo, jangan ngomong disabilitas di depan, tetap ngomong musik Mas. Saya lebih respect itu, ngomong musik, ngomong kesombongan musik itu lebih utama hari ini, karena
orang nggak akan lagi lihat kekurangannya itu. Orang nggak pernah lihat Gus Dur tuh tentang disabilitas, nggak pernah. Gus Dur padahal itu punya apa? Nggak bisa melihat, macam-macam kan? Tapi nggak lihat itunya. Hari ini bawa budaya, bawa tiawa dan sebagainya lah. Nggak pernah, bapak disabilitas itu nggak pernah. Gus Dur itu. Sekali lagi, saya berharap ke depan Mas Lijo jangan, meskipun sekarang ke Indonesia, jangan sampai kemudian ngomong disabilitas, seperti ngomong musik. Saya lebih suka itu. Terima kasih Pak Sigit. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Gus Tajib. Sekarang berpindah ke Mas Tejo, Mas. Kalau saya sih cuma meneruskan apa kata Mas Tajib juga, bahwasanya emang benar sekali. Ternyata kalau kita membuka mata ya, itu ternyata banyak sekali orang yang tidak seperti kita takutkan waktu pertama kali kita ngalamin yang seperti ini gitu, untuk teman-teman difabel semua. Karena kepedulian itu juga harus berangkat dari kita juga yang mulai gitu. Maksudnya buat apa harus menanti inisiatif dari orang lain gitu kan. Apalagi yang tadi sempat disinggung perihal bantuan dan sebagainya. Kita itu bisa ngelakuin apa yang kita inginkan sebenarnya. Yang jadi problem kita itu kan kita dibelenggu sama tolak ukur. Kita itu dengan keadaan yang seperti ini kita jadi manusia yang lebih realistis. Bukan berarti kita nggak boleh bermimpi yang tinggi. Cuma hal yang realistis itu pasti memantik kebahagiaan kita itu. Kalau orang bilang bahagia itu sederhana, buat saya itu masih di bawah sederhana, bahagia. Kalau kita kasih angka, kalau misal sederhana itu 50%, buat saya bahagia itu 0,sekian% gitu. Jadi kita akan lebih bisa memaknai hal-hal kecil yang kita jalani bersama masyarakat maupun kita secara pribadi gitu. Kayak misal dulu aku nggak mau nongkrong karena aku minder gitu ketemu orang yang lalu gitu. Tapi setelah kita nongkrong, terus kita ternyata nongkrong kita bisa men. Dan percayalah kita akan menganggap nongkrong itu sebuah prestasi ya, gila ya. Nongkrong itu prestasi loh buat kita loh. Jadi itu memantik kadar kepuasan dan kebahagiaan yang menurutku tiada tara gitu. Misal kalau lihat pejabat sana kan ada yang gajinya sekian juta terus masih korupsi gitu. Gitu kalau kita kayak gitu. Kita nongkrong-nongkrong gini aja udah seneng gitu. Jadi kadar kebahagiaannya pasti melimpah ruah. Dan saya juga turut belajar untuk sama teman-teman di sini semuanya. Terima kasih buat undangannya udah ngasih kesempatan saya buat berbaur. Semoga silaturahmi tetap bisa berjalan seterusnya. Semoga masing-masing dari kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Amin. Dan semoga bisa kumpul-kumpul lagi suatu hari nanti. Terima kasih. Rumah Inklusif. Mas, satu pertanyaan sepele kecil tapi penting buat kita buat Bung Tajib. Nek ngubungin jenengan nganggo voice note apa piye? Semua platform agaknya teknologi sudah sangat menunjang untuk menghubungi saya, bisa lewat WhatsApp berbasis teks maupun voice note, video call pun bisa. Cuma resiko kalau video call pasti arah kameranya tidak berat-berat gitu. Jadi aku wudhu ora masalah ya? Hah? Aku wudhu video call ora masalah. Enggak masalah. Wudhu enggak masalah. Yang penting jangan Buddha. Apa gitu. Jadi kalau mau Instagram pun kita udah sangat ditunjang sama Steve Jobs kan, dia bikin platform yang super canggih gitu yang bikin kita serasa sama aja kayak orang lain. Maksudnya aku makanya nyaman itu kan gara-gara ini harus menyebut nama, ada temanku Algo Vicky itu tadi pacarnya kakak Pandan tadi yang ngomong. Kakak Algo Vicky mana suaranya? Itu yang ngajarin saya voiceover itu. Oh, oke. 2017 dulu sampai akhirnya bisa, terus ya sama-sama aja bisa ngikutin bola, YouTube lah semuanya bisa semuanya. Kecuali games mungkin. Kalian mengakses VPN pun bisa kan? Ironis ya. Maksudnya VPN untuk main apa gitu kan, ada yang beberapa situs. Jujur yo. Ya bokep. Rock and roll. Panggil saya bukan Tunani terus. Oke, terima kasih. Tadi gampang ya? Gampang. Itu kakak Ella pernah merasakan servis gitu. Kakak Ella itu. Mesti kaget dia itu, ini telepon gimana ini gitu kan. Percayalah, ini mungkin juga buat teman-teman yang normal bahwasanya
sumpah lah, teknologi itu sangat menunjang sekali men, serius men. Jadi jangan gumun ketika kita pakai HP. Itu lumayan diskriminatif itu, kalau kamu kok bisa gitu kan. Ya pertamanya agak bangga sih bisa pamer nih, keren kan aku kayak gitu. Cuma lama-lama kayak ya udahlah, orang ini gampang banget tuh diakses gitu kan. Oke, luar biasa. Terima kasih Steve Jobs. Algo Vicky, Jumafo, dia akrab disapa Jumafo. Jumafo. Jenenge ngelang-ngelang beto ya? Iya, dia kebetulan masih adanya Herman Jumafo dulu pemain PS Kayaknya kita perlu sesi khusus deh, bagaimana teknologi itu ternyata akrab dengan teman-teman di Hafel itu ya. Oke, baik. Setelah makan siang ya. Setelah makan siang. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk wisata siang ini. Semoga siang ini membuat kita bisa melihat segala sesuatu in a new way gitu, dengan cara yang baru, mencerahkan kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan makan siang bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Ella.